Setelah kita mempelajari indikator-indikator kinerja dari suatu perusahaan, mulai dari tingkat utang perusahaan yang kita kenal dengan DER, kemudian besaran labanya terhadap ekuitas ROE, kemudian juga besaran labanya terhadap omset kita kenal dengan NPM, dan sampai pada cara menghitung valuasi saham dengan pendekatan pertumbuhan ekuitasnya yang kita kenal dengan istilah PBV, serta ada juga valuasi saham dengan pendekatan besaran labanya yang kita kenal dengan istilah PER. Maka berikutnya kita juga harus mengenali aspek-aspek lain dari perusahaan yang akan kita beli sahamnya tersebut. Kenali tim manajemennya dan informasi apapun tentang perusahaan sebanyak mungkin. Mulai dari seperti jenis produknya, jenis jasanya, market share dan pertumbuhan pasarnya seperti apa, serta ekspansinya, profesionalitasnya, kegiatan CSR-nya, dan bagaimana perusahaan tersebut menghadapi komunitas di sekitarnya, dan lain-lain. Pada dasarnya kita perlu informasi apa saja sebanyak mungkin tentang perusahaan tersebut. Karena semakin banyak hal yang kita ketahui tentang perusahaan, maka akan semakin baik dan akan semakin menambah keyakinan kita dalam berinvestasi. Tentang manajemennya, yaitu manajemen dari perusahaan. Kita harus mengenal siapa saja anggota tim dari manajemen tersebut. Bagaimana kualifikasi dari mereka. Mulai dari latar belakang pendidikannya dan pengalaman-pengalaman profesional mereka. Pelajari track record dari tim manajemennya satu persatu. Apakah mereka adalah orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya untuk memajukan perusahaan. Bagaimana dengan praktek-praktek kepemimpinan dan integritas serta kejujuran di perusahaan tersebut? Apakah berjalan dengan baik? Apakah sudah terbukti bagus? Atau ada isu, ada masalah yang pernah muncul? Kemudian apakah pernah ada masalah dan pelanggaran hukum yang terjadi? Dan tentang apa saja itu? Semua kita harus cari tahu dan kita pelajari. Cermati juga tentang praktek tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance. Dan juga apakah internal audit perusahaan berjalan dengan baik. Sumber-sumber dari berbagai informasi yang kita perlukan terhadap semua itu bisa kita dapatkan dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Serta yang tidak kalah pentingnya, kita bisa dapatkan dari media. Baik media cetak maupun media elektronik. Karena pada era digital saat ini, semua informasi itu tersedia cukup banyak dan terbuka, mudah untuk diakses. Nah, sekali lagi, sebagai kesimpulan bahwa ketika banyak hal telah kita pelajari dengan baik, maka tentu akan memberikan keyakinan yang lebih baik lagi kepada kita
dalam hal berinvestasi dan membeli saham. Membeli saham suatu perusahaan bagus yang terus bertumbuh menjadi besar. Terima kasih.